Anime isekai, anime yang dimana ceritanya dimulai ketika si MC pindah ke dimensi lain atau dunia paralel. Yang dimana kebanyakan wibu itu ngiranya isekai cuman sebatas medieval dan dunia sihir doang. Padahal selama protagonis tersebut pindah ke dunia lain maka itulah isekai. Seperti contoh anime yang baru aja gua tonton. Sebenarnya bukan baru sih, ini anime udah lama gua tahu dari awal perilisannya yaitu Summer 2021. Tapi kebanyakan orang bilang nih anime ceritanya gak jelas dan cukup absurd. Dan pas gua tonton, ternyata mereka benar. Semua terasa baru bagi gua yang wibu pemula. Anime ini berjudul Sonny Boy. Di MC kita di anime ini bernama Nagara, yang entah bagaimana 36 siswa dan sekolahnya termasuk si Nagara berada di dunia lain. Seperti yang lu lihat semuanya hitam pekat cuy. Masing-masing dari mereka juga dikasih semacam kekuatan aneh. BTW kekuatannya bukan kayak kekuatan yang lu temuin di anime fantasi gitu ya cuy. Di saat orang lain punya kekuatan, MC kita malah gak tahu apa kekuatannya sendiri. Dari raut mukanya aja pasti lu udah tahu kalau ini tipe MC yang udah capek sama hidupnya. Gak gaul, gak punya temen, dan 700 enggak lainnya. Karena dapat kekuatan, orang-orang jadi seenaknya memakai kekuatan mereka sendiri. Dan karena hal itu, orang bernama Hoshi ini mutusin untuk membuat semacam peraturan tentang batasan penggunaan power. Diadain dah tuh voting buat nyari ketua. Yang terpilih adalah orang ini. Namanya bentar, setahu gua kagak ada nama dan nih orang. Panggil aja si Cap. Alasan si Cap ini dipilih karena ia punya kekuatan yang cocok untuk menghukum orang lain dan membuat orang tersebut melakukan apa yang ia suruh selama orang tersebut melanggar aturan. Heroin kita di sini bernama Nozomi. Dia punya kekuatan yang bernama kompas, yang dimana ia bisa melihat satu titik cahaya yang dicurigai sebagai pintu keluar dari dunia ini. Saat Roshi lagi cekcok sama murid lain, Nozomi tiba-tiba berlari menuju cahaya itu, terus ditahan sama Nagara, dan mereka berdua pun jatuh. Dan saat itulah momen di mana dunia yang awalnya hitam pekat tiba-tiba berubah jadi laut dan langit biru. Sumpah cuy, di momen ini tuh apa cuman gua doang yang ngerasain, tapi vibesnya tuh kayak iklan Pocari anjir. Anime ini tuh ibarat kayak bunga udumbara anjir. Bunga yang disebut bunga surga dan tumbuhnya itu 3000 tahun sekali. Dan begitulah anime ini. Anime modelan gini tuh jarang ada cuy di setiap musim. Gak kayak anime isekai dengan formula kebanggaannya. Visual animenya unik, konsep isekainya beda dari yang lain, dan setiap adegan tuh terasa sangat estetik dan abstrak di mata gua. Kadang sesuatu yang terjadi tuh kagak dijelasin cuy, apa, siapa, dan gimana. Soalnya anime nyuruh penontonnya untuk memahami ceritanya sendiri. Bahkan pergantian episode aja terasa kayak ganti season anjir. Tapi ya wajar sih, jatah episodenya aja cuma 12 ya kan, masa lo minta dijelasin satu-satu. Anime ini juga banyak nyelipin referensi terkenal dan makna yang mendalam di setiap dialognya. Nani yo? Ne, kimi wa himawari ha? Soretomo tanpopo ha? Douyu koto? 今いる場所より眩しく見える場所があったら行ってみたくなるか、それとも置かれた場所でじっと眺め続けるか。どっちかっていうとタンポポ派かな。じゃあ私と一緒だ。Anime ini tuh gak cuman menceritakan cerita Nagara doang, kadang ada beberapa karakter diberikan episodenya sendiri anjir. Bahkan karakter Hoshi yang gua kira penting di awal cerita ternyata cuman karakter pendukung. Gayanya di awal kayak meyakinkan banget dengan mata melototnya, taunya cuman pelengkap doang. Banyak gaya nih orang. Bahkan karakter Mizuho yang gua kira NPC di awal ternyata heroin utama di anime ini. Dia yang nemenin Nagara dari awal hingga akhir cuy. Ya bagus sih, emang waifuable juga nih cewek, gak kayak si Nozomi. Sistem kekuatan di sini juga adalah salah satu yang paling gua suka dari Sonny Boy. Selain kekuatan kompas milik Nozomi, ada beberapa kekuatan lain yang gak kalah keren cuy.
Contohnya skill slow light milik Asakaze, yang dimana ia dapat memanipulasi gravitasi sesukanya. Lalu skillnya Amazon milik Mizuho yang memungkinkan ia untuk ngedapetin benda apapun yang ia pengen lewat perantara 3 kucingnya. Skill switch milik Pony, dan kekuatan favorit gua yaitu pocket komputer milik Rajani, yang dimana ia bisa membuat alat apapun lewat coding. Ya walau gua kagak ngerti coding, tapi menurut gua keren aja cuy. Yang gua kagak paham, semua yang ditunjukin di awal cerita jadi gak terlalu ditonjolin seiring berjalannya episode. Kayak kekuatan kompas milik Nozomi yang gua kira penting karena bisa buat mereka semua balik, ternyata mereka baliknya lewat uang angkasa, anjir, what the hell. Tapi terlepas dari kekurangannya, anime ini juga sudah bagus lah menurut gua. Beberapa scene terasa sangat keren, dan scene favorit gua adalah saat Nagara dan Mizuho lari keluar dari dunia ini.